muat hari Minggu di koran nasional, Harian Umum Republik. Waktu itu penyair di Bandung itu belum ada yang dimuat di Harian Umum Republik. Ceritanya itu semua itu pada datang itu ke saya siangnya itu, gempar lah itu. Gila katanya, kau sudah menjadi penyair. Kita bergambar tentang seorang kulit putih dan seorang kulit hitam berkawan. Sutherland dan Winnetou. Winnetou itu seorang kulit hitam. Dia seorang suku Dayak, begitu, suku Indian, begitu ya, suku Indian. Bersahabat. Sutherland itu dia seorang kulit putih yang memegang ahli menembak, begitu. Itu bacaannya itu sejak kecil saya. Kemudian bacaan-bacaan itu berkembang kepada Julius Caesar. Kemudian juga cerita-cerita anak dan sebagainya. Saya membaca setiap hari, membaca buku karya sastra. Dan saya menjadi seorang penulis cerita akhirnya. Jadi kesimpulan saya, dasar menulis itu adalah pertama takdir, yang kedua adalah bacaan yang ada kita baca. Bacaan yang sehari-hari kita baca. Kemudian yang ketiga, baru lingkungan. Kalau Anda ingin menjadi penulis, harus dekat-dekat dengan lingkungan penulis. Kalau Anda ingin jadi pemabuk, dekat-dekatlah dengan lingkungan pemabuk. Pasti tahu, paham berbagai macam merek botol. Gitu kan ya? Kira-kira seperti itu ya. Nah, gara-gara sebotol minuman kan seperti itu lagunya. Nah, seperti itu ya. Saya lanjutkan. Itu cerita saya waktu kecil. Saya SD menulis cerita, SMP menulis cerita, SMA menulis novel. Novel saya baru terbitkan tahun 1999. Anda waktu itu ada belum? Novel saya terbit pertama kali tahun 1999. Ada yang menerbitkan sebuah koran menjadi cerita bersambung, Harian Umum Pikiran Rakyat di Bandung. Itu cerita bersambung. Waktu itu saya mau masuk kuliah. Mau masuk. Oh ya, udah kuliah. Sudah kuliah. Itu cerita bersambung di honor waktu itu 500.000 rupiah. 1 juta. Honornya 1 juta waktu itu. 4 bulan atau 5 bulan sampai beres. Setelah saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, apa singkatannya? UPI. Tahu UPI di mana? Bandung. Saya kuliah di Bandung. S1 di Bandung, S2 di Bandung, S3 belum. S4-nya juga belum. Ya, jadi saya kuliah di UPI Bandung. Saya berkenalan ketika saya kuliah, ospek itu saya tidak mau bawa apa-apa. Makanya ketua jurusannya pusing, kenapa saya tidak mau bawa apa-apa. Akhirnya saya disuruh menulis sebuah puisi. Saya menulis puisi tentang Gunung Puntang ketika. Dan puisi saya katanya puisi bagus menurut mereka. Akhirnya ketika itu saya berkenalan dengan seorang kakak kelas, namanya Wan Anwar. Wan Anwar itu yang kelak menjadi seorang ketua jurusan di FKIP, jurusan Bahasa Indonesia. Waktu itu saya berkenalan dengan Wan Anwar, dengan Dodi Ahmad Fauji, dengan Deden Abdul Aziz dan beberapa kawan-kawan senior yang mereka lebih dulu menulis puisi. Akhirnya singkat ceritanya saya ikut-ikutan menulis puisi. Awalnya tidak bisa-bisa dan tidak bagus-bagus puisi saya. Kata Wan Anwar almarhum, dia sudah meninggal ya. Sudah tahun. Ini pendiri Kubah Budaya ini ya. Beliau ini pendiri Kubah Budaya. Dulu saya mendirikan sebuah komunitas sastra menulis sastra namanya Gerage Budaya. Begitu Wan Anwar mendengar itu, kata Wan Anwar, kau mendirikan Gerage Budaya itu kurang pantas. Lebih pantas bagaimana kalau diganti Kubah. Budayanya nggak apa-apa, di depannya diganti Kubah.
Lalu dia berpikir sebuah menara, sebuah kubah masjid menggambar lengkukan kubah masjid digambar sama dia. Makanya sekarang lihat logo kubah budaya itu apa? Ada lengkungan apa namanya? Itu kayak apa namanya? Kayak masjid gitu ya. Apa namanya? Kubahnya. Akhirnya udah, Herwan, kau berhenti, komunitasmu mandek dulu. Saya lanjutkan dengan kubah budaya aja. Ini lebih pantas, lebih cocok. Oke, kalau gitu kita sepakat memakai nama kubah budaya aja. Budayanya nggak apa-apa, jangan hilangkan. Depannya dari gerage diubah menjadi kubah budaya. Dari situlah sejarah kubah budaya yang sebenarnya. Ini cerita ini mungkin tidak pernah disebarluaskan, tidak pernah dipublikasikan, tapi sebenarnya seperti itu ya di belakang layarnya. Nah, kemudian Wan Anwar waktu itu mulai bergerak dengan kubah budayanya itu. Dia mendirikan, membuat sebuah jurnal, namanya jurnal apa ya, guys, lupa saya. Jurnal menulis, tapi namanya saya lupa waktu itu karena sudah lama ya. Jurnal menulis. Nah, saya belajar menulis puisi sebenarnya dari dia, dari Wan Anwar. Ya, jurnal Imaji, betul. Iya, betul, masih ingat ya, Rahmat LDHS ini masih ingat. Jurnal Imaji namanya. Pendirinya Wan Anwar, saya, Herwan FR, dan Toto Esteradi. Ceritanya seperti itu. Nah, kemudian di situ ada puisi-puisi dimuat. Ya, saya belajar menulis puisi. Dan puisi-puisi saya waktu itu dibilang jelek-jelek terus. Setiap hari jelek. Saya nulis puisi 100 puisi, dibilang jelek, nggak ada yang bagus. Sampai saya berganti-ganti nama. Kan katanya kalau penulis harus memakai nama pena. Misalnya namanya siapa? Abbas. Kata Wan Anwar, Bas, namamu tuh jelek kayak tukang beca. Diubahlah, diganti nama pena. Abbas Saputra William Nur, misalnya begitu kan ya. Misalnya ya. Nah, diganti itu. Saya diganti beberapa nama, diubah-ubah oleh Wan Anwar itu nama saya itu. Otak-atik. Alhasil nggak ada yang dimuat satupun. Di koran itu, ngirim ke koran nggak dimuat. Segerobak puisi sudah saya kirim nggak dimuat-muat. Kalau Wan Anwar ngirim dimuat, ya lancar aja. Terus ketika dia dimuat, tertawa-tawa di depan saya kan. Nih, puisiku kan dimuat. Bagus, oke, katanya di Mitra Desa, di Pikiran Rakyat kan, koran Bandung kan begitu ya. Sampai saya putus asa menulis puisi. Saudara-saudara. Puisi saya 100, 200 nggak ada yang bagus satupun, dinilai tidak ada yang bagus. Saya hampir putus asa menulis puisi. Pada suatu malam saya bersedih bang, bersedihnya luar biasa pada suatu malam itu. Suatu malam saya menangis. Ya Allah, saya bilang, tunjukkan jalan saya bisa menulis puisi. Saya menulis puisi dikatakan jelek semua. Saya menangis ketika itu. Kalau Anda tampung tangisan saya itu kira-kira satu tangan itu melebar lagi sini ya, gitu ya. Kalau ada seorang cewek ketika itu menampung air mata saya, mesti meleleh. Saya menangis malam itu. Saya mengetik waktu itu memakai mesin ketik manual, atau mesin ketik manual ya, yang ada pitanya muter gitu ya. Udah habis pitanya dipasang lagi, diputer lagi begitu. Belum ada kalkulator, belum ada apa namanya itu komputer. Wan Anwar waktu itu memakai komputer Pentium 1 paling kaya di situ. Di kontraknya itu paling kaya dia. Komputernya Pentium 1. Saya ngetik cerak-cerak kan, bunyi kan kenceng ya. Ketika saya lihat, oh dia udah tidur. Saya ngetik puisi. Sambil menangis saya ngetik puisi. Ya. Saking putus asanya ketika itu, Herwan, nama saya kan Herwan panjang, Herwan Fajar Ramdiani siapa begitu ya, ciptaan dia tuh. Saking putus asa dan lelahnya, tangan saya tidak bisa ngetik lagi. Lalu berhentilah pada kata Herwan FR. Tak, berhenti di situ. Ada yang menghentikan. Tangan saya itu ada yang menghentikan. Lahirlah sebuah puisi malam itu sambil menangis itu, Peleburan Luka. Judulnya. Peleburan Luka. Di Google ada puisinya. Dan nyebar, kalau cek puisi Peleburan Luka itu ada.
telah kuleburkan seluruh luka dan sendi dalam zikir berkepanjangan. Malam kuhabisi dengan gairah berpelukan dengan. Maka sajadah pun berkobar. Kita seperti berperang, meletuskan keringat yang menggenang dalam tubuh. Tak bisa kupungkiri bahwa aku jatuh cinta kepada. Maka ku peluk dirimu seyakin-yakinnya dengan isyarat limba dan belukar yang ku campur menjadi rohku dan juga menjadi rohmu. Maka dan sebagainya, terus terakhirnya ciuman, kita berciuman berabad-abad dan sebagainya. Puisi itu panjang, tapi sebagian puisi itu masih hafal, sampai hafal sebegitu rupanya, saking sedihnya sampai hafal. Itu puisi itu lelah, saya ngetik puisi itu sangat lelah. Puisi itu saya geletakin, tidak saya tunjukkan ke Wan Anwar, ke teman-teman Beni R. Budiman, teman-teman senior lainnya. Saya simpan puisi itu. Pada pagi harinya puisi itu saya kirimkan ke Harian Umum Republik di amplop, ada 5 puisi. Saya dengan putus asa saya ke kantor pos, saya ngirimkan puisi itu ke Harian Umum Republik. Waktu itu tidak ada satupun penyair dari UPI Bandung yang dimuat di Harian Umum Republik. Redakturnya Ahmadun Yosiar Panda waktu itu. Penyair Ahmadun Yosiar Panda. Tidak ada yang dimuat di Harian Umum Republika, termasuk penyair Beni R. Budiman dan Cacat Kantulari. Minggu depannya, hari Selasa, keluarlah kolom sastra itu. Saya kan, hari Minggu, saya datanglah ke depan. Puisi saya dimuat, peleburan luka itu. Di Harian Umum Republika. Berjejer puisi saya itu. Keren banget kan? Itu saya dibilang puisi jelek, tidak pernah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung, koran lokal. Dimuat hari Minggu di koran nasional, Harian Umum Republik. Waktu itu penyair di Bandung itu belum ada yang dimuat di Harian Umum Republik. Ceritanya itu semua itu pada datang itu ke saya siangnya itu, gempar lah itu. Gila katanya, kau sudah menjadi penyair, puisimu dimuat di Republika. Penyair Beni R. Budiman sampai menyalami saya. Wan Anwar itu pusing dia, ya kan? Kacau kok katanya, nggak beres. Ini nggak beres. Ahmadun nggak beres. Nyalanya redaktur. Ahmadun nggak beres. Masa junior dimuat katanya. Nah ini ya. Akhirnya itulah yang terjadi. Menulis puisi itu kadang tidak bisa dipahami. Tapi akhirnya saya sekarang mengerti, menulis puisi itu harus bagus. Menulis puisi itu harus bagus. Kalau menulis puisi dibilang mudah, pasti puisinya jelek. Jadi kalau menulis puisi mudah, itu sama dengan membangun rumah yang asal. Kalau membangun rumah jelek, asal kan? Asal. Kalau niatnya mau membangun rumah jelek dengan dananya 20 juta, bisa kan? Bisa pakai gubuk bambu, pakai geribik. Bisa. Pakai bambu pring aja gitu kan? Bisa. Tapi kalau membangun rumah tingkat tua, minimal seperti ini, misalnya Wisma ini, kira-kira butuh waktu berapa lama? Sebulan cukup? Akan cukup. Sama dengan puisi. Kalau Anda ingin menulis puisi bagus, harus penghayatannya harus lama, perenungannya harus lama, pemikirannya harus lama, penciptaan kata-katanya harus lama, merenungnya itu harus dalam. Tetapi untuk penulis pemula, menulislah walaupun dibilang 100 puisi Anda jelek. Seperti saya nasibnya. Alami dulu aja. Karena setiap orang akan mengalami dan berproses seperti itu. Semuanya, semua status akan seperti itu. Anda ingin menjadi apa? Ahli bikin donat. Ketika Anda baru bikin donat, pasti donat Anda dibilang enak. Bener nggak? Suatu hari setelah proses terus Anda berlatih membuat donat, suatu hari Anda menciptakan donat yang tidak pernah diciptakan oleh orang lain. Bener nggak? Dan donat itu akan dinilai rasanya luar. Proses jeleknya dari awal tidak apa-apa, saudara-saudara. Maka Anda sebagai penulis pemula di sini yang saya kira memang puisinya jelek-jelek, itu wajar. Wajar. Anda bawa puisi sini segerobak, jelek semua kan, yang bagus itu wajar. Itu saya alami juga.
Yang tidak wajar apabila Anda berhenti menulis puisi. Itu namanya putus asa atau gantung diri. Gantung diri itu menggantungkan niatnya. Sudah, saya tidak akan nulis puisi lagi. Kapok. Itu yang tidak benar. Jadi tidak boleh putus asa dalam menulis. Itu pertama kuncinya sebelum saya bicara tentang tata cara menulis. Sudah paham ya niatnya ya? Nawaiatunya sudah bisa diterima? Tidak boleh berputus asa walaupun dibilang jelek. Puisi Anda jelek-jelek kan? Saya yakin puisi Anda jelek-jelek. Harus Anda terima. Itu proses. Ya, jangan putus asa. Jadi harus menulis terus. Dan harus bimbingan kepada ahlinya. Jangan bimbingan kepada orang lain. Saya mau bimbingan puisi kepada teman. Jangan. Teman biasa jangan. Harus punya guru. Segala sesuatu itu kalau mau bagus harus ada gurunya. Bener nggak? Anda ngaji ada gurunya nggak? Ada kan? Pak Ustadz kan? Kalau belajar silat ada gurunya? Ada. Belajar menjahit ada gurunya? Ada. Semua ada gurunya. Maka pertemuan kita kali ini bukan sebatas saya mengajari, tapi perkenalan. Apabila ini Anda ingin berguru kepada saya, tidak apa-apa. Ya kan? Siapkan sesajennya dan sebagainya, begitu kan? Temennya atau apanya, begitu kan, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengumpul, gitu kan? Gimana ruangannya, hari apa, begitu, dan sebagainya, kan gitu ya. Itu